Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua
agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan, insyaallah dan semoga ya kita bisa dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kalau hari ini kita dekat dengan seorang tokoh misalnya, kita abadikan dalam bentuk foto bersama, selfie dengan tokoh itu kedekatan kita dengan sang tokoh tidak menjamin kita masuk surga. Foto sama wali kota, foto sama pak camat, foto sama gubernur, foto sama siapalah itu. Nah, itu ya dengan tokoh siapapun kita foto, mbok jejer kaya apa, dipajang di rumah sekalipun di figura yang bagus atau apa. Itu tidak jaminan kita masuk surga. Tapi kalau kita dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat, maka kedekatan dengan Nabi itu dipastikan karena dekat itu kita masuk surga. Jadi kalau kita sampai ada kedekatan di hari kiamat kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan kita masuk surga. Kalau di hari kiamat, dan semoga di hari kiamat nanti kita dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan itu, yang pertama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yang pertama adalah orang yang paling baik akhlaknya, itu yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dalam hadis Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, terus kemudian At-Tirmidzi juga, Ahmad juga,
Redaksinya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai. Wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat dariku apanya, majlisan, tempat duduknya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Di seorang itu semakin bagus akhlaknya, semakin indah akhlaknya, itu semakin dekat kedudukannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling bagus akhlaknya berarti dia paling kuat ittiba'nya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara ciri Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlaknya yang mulia itu. Bahkan Allah memuji beliau di surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Dan dari Nabi itu akhlaknya di atas budi pekerti yang agung. Kalau ada akhlak yang agung, yang mulia, Nabi di atasnya lagi itu. Makanya begini, kata para ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya, bukan. Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya. Justru akhlak itu menjadi mulia karena dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu di atas budi pekerti yang agung tadi itu. Ya, justru Nabi itu ditugasi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada akhlak yang mulia, Nabi disuruh menyempurnakan lagi itu. Jadi Nabi itu kedudukannya di atas akhlak yang mulia. Kalau ada akhlak yang mulia, akhlak yang agung, Nabi di atasnya lagi. Berarti Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya, kata para ulama. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Maka berbagai macam upaya orang untuk menjatuhkan nama baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu hingga detik ini, hingga hari kiamat tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Allah langsung yang memuliakan beliau. Bahkan tidak jarang di negeri di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalahpahami, di situ malah banyak yang masuk Islam. Seperti di Denmark yang sempat ramai dulu dibuat karikatur yang katanya karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di era Muslim itu ternyata gara-gara itu malah dengan izin Allah sekarang banyak yang masuk Islam. Gara-gara orang penasaran, Muhammad itu siapa toh? Nabi Muhammad itu siapa? Karena konon di situ ideologi tertingginya adalah kebebasan. Jadi di situ semua agama pernah dihina, semua tokoh agama pernah dihina, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka penasaran aja, kok yang dihina, ketika yang dihina tokoh-tokoh agama yang lain kok adem ayem, tapi pas Nabi Muhammad yang dihina sallallahu kok yang marah seluruh dunia itu. Sopo toh Muhammad iki ya? Orang akhirnya penasaran. Nah, kelebihan mereka tidak mau katanya. Mereka baca langsung sirah-sirah nabawiyah itu, qaddarallah. Bahkan menurut yang saya baca di era Muslim itu, orang terkaya nomor 4 di Denmark itu akhirnya malah masuk Islam. Bahkan bikin masjid di tengah kota. Menurut yang saya baca nih, wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya, tapi beliau mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Saya ulang ya, justru akhlak itu menjadi mulia karena dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya kemudian sambil contoh gini misalnya, makan. Makan itu kalau di fikih hukumnya apa makan? Mubah, karena itu sunnah fitrah, semua orang makan. Hukum asalnya itu mubah kalau di fikih itu. Mubah itu kalau di fikih definisinya nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, netral ya. Tapi coba kalau kita makannya itu dengan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Contoh ini contoh. Jangan kalau lapar ngapain? Makan. Berarti makan karena lapar. Kalau makan karena lapar itu mubah. Sekarang dirubah nih. Ya, sekarang gitu. Begitu kita lapar,
Gini, begitu kita lapar, perintah Allah kalau lapar apa? Suruh makan. Makan karena perintah Allah berarti. Memang ada Ustaz perintah makan di Al-Qur'an? Ada. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Atau di kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian. Artinya apa ini? Makan karena lapar sama makan karena Allah beda apa beda? Beda. Artinya sejak awal kita makan sudah ada pahalanya. Terus cara makan yang ikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nilainya jadi beda kemudian. Karena kalau kita cara makan Nabi saya nggak pakai yang rinci ya, yang paket pokoknya aja deh. Bismillah tangan kanan hamdalah. Bismillah tangan kanan hamdalah. Paket dasar lah. Kalau soal duduk berdiri itu ada kondisi-kondisi tertentu yang dinamis. Dan Nabi juga pernah melakukan kadang berdiri, beliau pernah. Nah, misalnya atau berkaitan dengan yang lain-lain lah. Itu nanti itu rincian. Tapi yang termasuk menjilati jari misalnya. Tapi Nabi menjilati jarinya nggak gini loh ya, Pak. Kan ada yang jilati jari itu gini. Nabi itu kalau utuh kita memahami sifat makannya Nabi itu kan pakai 3 jari gini loh beliau itu makannya itu. 3 jari enggak, kalau jilati itu gini beliau itu. Masih priai. Kok ngene rek. Oh, arek-arek ya apa sih? Terus sama dengan ketika Nabi jilati piring yang beliau makan itu kan di antara makanan yang beliau makan tuh makanan berkuah gitu loh. Nah, di antara sifat makannya Nabi itu tidak menyisakan makanan. Nah, beliau itu kalau ada kuahnya atau apa diuyup kan kadang di ujung apa? Di ujung piring itu ada serpian-serpian makanan. Itu dijilat-jilat. Bukan piring begini kan. Soalnya kejadian itu pernah ditegur, kamu itu makannya ini sunnah ya. Loh. Iya sunnah ya sunnah, ini gak gilani ngono. Mosok sunnah gilani. Jadi yang utuh bacanya itu yang utuh gitu loh. Nah, tapi itu saya nggak baca rincian-rincian. Saya nggak sama rincian. Yang pokok aja deh. Nggak saya nggak bicara yang rincian itu. Yang pokok itu Bismillah tangan kanan apa? Hamdalah. Bis. Itu paling enggak itulah. Maka di dalam makan itu berarti ada ittiba. Kalau kita beritiba itu ada kemuliaan tersendiri di dalamnya. Apa itu? Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku mencintai Allah, ikutilah aku kata Nabi. Kalau ngikuti Nabi apa? Janji Allah diberi ampunan, akan dicintai oleh Allah dan diberi ampunan. Jadi kita makan itu saja, sudahlah dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Itu baru makan saja. Itu kalau kita ngikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak itu. Jadi sesuatu yang tadinya biasa gara-gara dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nilai akhlak yang mulia yang mendatangkan pahala dengan izin Allah, bahkan cinta Allah, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata para ulama menjadi wali Allah melalui jalur makan itu ini di antaranya. No? Menjadi wali Allah, kekasih Allah melalui jalur apa? Makan dan minum. Nanti silakan dikembangkan. Bagaimana kalau kita tidur? Itu monggo nanti dikembangkan mau. Nah, sebagaimana tidurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Jadi kenapa orang yang akhlaknya mulia itu dekat sekali tempat duduknya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu kenapa coba? Karena orang yang paling bagus akhlaknya itu berarti paling berbobot amalnya. Jadi di antara pemberat amal itu adalah baiknya budi pekerti. Al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Sambil contoh ya, Ada 3 orang sholat di shaf pertama. Yang satu sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sholat. Allahu Akbar sampai selesai salat.
Pertanyaannya, beda nggak dengan yang kedua ini? Yang kedua itu dia sholat karena ada kerinduan kepada Allah. Dia ingin bermunajat kepada Allah, maka dia jaga akhlaknya, dia jaga kekhusyuan dalam hatinya, dia berusaha untuk berkomunikasi dengan Allah di dalam sholatnya. Dengan yang ketiga, beda nggak? Yang ketiga apa? Dia sholat karena ada mertua di sampingnya. Allah. Sama-sama sholat, 3 orang ini sama-sama sholat, tapi di hadapan Allah nilainya beda. Yang pertama standar lah. Yang kedua ada nilai plus-plus karena dia menjaga akhlak di dalam sholat itu. Yang terakhir bisa jadi malah dapat dosa, bukannya dapat pahala karena riya tadi itu. Walaupun saya ulang, sering saya sampaikan bahwa dihitung dari manapun orang yang masih mau sholat, walaupun riya itu masih lebih baik daripada yang tidak sholat. Ayo ada orang sholat riya itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Karena jangan sampai orang salah ambil kesimpulan daripada sholat riya mending nggak usah sholat, salah. Yang betul sholat tetap itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Paling nggak gini, orang yang sholatnya bermasalah itu nanti tetap dipanggil oleh Allah sebagai orang yang sholat walaupun dimarahi. Tapi yang nggak sholat dia akan dipanggil sebagai orang yang durhaka sudah. Nah, tapi sebisa mungkin kita tadi yang berakhlak di dalam sholat itu karena nilainya beda. Dalam muamalah juga sama. Saya sering contohkan, saya ada anak yatim, kita panggil sini nak, sini nak, sini nak. Nih buat kamu ya, ini uang buat kamu. Terus dia pergi. Sama yang begini, sini nak, sini. Masya Allah, yang semangat ya. Jangan keluhkan kehidupan ya. Dulu Nabi juga yatim, tapi nyatanya ya jadi orang yang sangat mulia. Dulu banyak anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya, tapi nyatanya juga sukses. Disemangati, dimuliakan anak yatim itu. Kalla balla tukrimunal yatim, kan banyak orang yang tidak memuliakan anak yatim. Ini enggak, dia bantu tapi dia muliakan anak yatim itu. Akhirnya dia pergi, begitu pergi, sebentar, ini buat kamu uang. Sebentar, ibu kamu masih muda pada tua. Maksudnya kalau sudah tua apa? Disantuni. Kalau masih muda dikasih modal usaha. Maksudnya itu suruh kerja, maksudnya gitu, jangan kemana-mana nggih. Oh, lanjut. Terus yang terakhir ada orang, model orang ada anak yatim makin, sini nih buat lo duit, miskin lo, dasar lo, buat dihina anak yatim ini. Yang model begini 3 orang ini beda nggak nilainya di hadapan Allah? Beda. Yang pertama standar lah, dia kasih dapat duit, dia senang ya standar lah. Yang kedua dia lebih sempurna nilainya. Kenapa? Karena ada memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Jadi bukan tidak memuliakan, dia memuliakan. Dan yang ketiga, alih-alih dapat pahala bisa jadi malah dapat dosa karena menghina tadi itu. Ada ayat dalam Al-Qur'an, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakiti hati orang yang kamu beri. Itu makanya saya ulang sekali lagi, akhlak sangat penting untuk kesempurnaan apa? Nilai amalan kita itu. Makanya orang beramal dengan akhlak, dengan beramal tanpa akhlak itu nilainya beda. Bahkan tidak sedikit dengan izin Allah, orang itu mendapatkan hidayah itu dengan sebab akhlak yang mulia. Sebagian para ulama kita ketika menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam di mana beliau beradu dengan tukang sihirnya Fir'aun. Itu kata para ulama, kenapa tukang sihirnya Fir'aun diberi hidayah oleh Allah sampai akhirnya beriman kepada Nabi Musa? Itu gara-gara berakhlak kepada Nabi Musa, berakhlak yang mulia kepada Nabi Musa. Itu sababiannya. Kata para ulama itu. Ketika dipersilakan untuk beradu antara Nabi Musa dan tukang sihirnya Fir'aun itu sopan sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, monggo, kami dulu apa panjenengan dulu? Kan gitu di kisahnya ya. Sopan dia sama Nabi Musa. Monggo Nabi Musa, panjenengan dulu apa kami dulu? Monggo silakan. Kata Nabi Musa, kamu dulu, kalian dulu. Gara-gara sopan pada Nabi Musa, Allah berikan dia hidayah kata para ulama sampai akhirnya beriman pada Nabi Musa. Berapa banyak orang yang dengan akhlak yang mulia itu dia mendapatkan hidayah dengan izin Allah. Dan sebaliknya Bal'am bin Ba'ura
Itu seorang wali Allah sebenarnya tadinya. Ulama Bani Israel kalau berdoa itu sebelum tangannya turun sudah Allah kabulkan doanya. Bal amin ba'urah. Tapi kenapa dia mati su'ul khatimah? Di antara sababiyahnya adalah ini kalau semua tentu kembali pada ketentuan Allah. Tapi maksud saya secara sababiyah yang bisa kita ambil pelajaran adalah karena buruknya akhlak beliau kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana demi sebidang tanah atau sebidang harta dia rela untuk memihak kepada Firaun untuk dalam hal ini memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini akhlak yang mulia sangat penting. Di samping itu dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa akhlak yang mulia itu timbangan yang sangat berat nanti di mizan. Jadi termasuk timbangan yang menyebabkan kebaikan kita berat di yaumil mizan nanti itu, di waktu di mana amal kita ditimbang itu adalah al-akhlaq al-karimah. Itu dalam Sahih Bukhari atau kamakal. Maka orang yang berakhlak yang mulia itu punya kans besar masuk surga. Karena besar kemungkinan kebaikannya menang. Karena akhlak yang mulia itu. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi misalnya dikutip dalam beberapa riwayat tentang yaumil mizan. Kan nanti orang itu datang di yaumil mizan. Rumusnya sederhana. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka ketika timbangannya yang berat, kebaikannya lebih berat, keburukannya lebih ringan, langsung masuk surga. Kalau dibalik, langsung masuk neraka. Menurut teorinya itu. Tapi bersyukurlah kepada Allah, ayat itu Nabi tidak menjelaskan begitu. Ketika Nabi menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan teori syafaat dengan izin Allah. Teori syafaat dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi ketika timbangan kebaikannya kurang, Allah bilang kepada para malaikat, ada nanti dicek dalam bab tentang amalan sunnah, dalam fikih sunnah itu ada. Kata Allah, cari amalan sunnahnya. Cari amalan sunnahnya. Dan Allah nyuruh malaikat bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, itu hanya bahasa administrasi aja itu. Cari amalan sunnahnya, dicowari. Ternyata ada yang menang, Pak. Dicowari amalan sunnahnya, ketemu, menang. Ada yang menang, Pak. Tapi ada yang nggak menang, Pak. Ditimbang itu amalan sunnahnya masih kalah dia. Rupanya dia tipe orang yang muktasid, Pak. Muktasid itu pas-pasan amalnya, Pak. Amalannya pas-pasan. Sunnahnya jewarang. Bukan jarang, Pak. Jewarang. Saking jarangnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Timbangan kebaikannya masih kalah dia. Maka kata dalam riwayat itu diterangkan, datanglah nanti puasanya, datanglah Al-Qur'annya. Kata puasa mengatakan dalam fikih sunnah bab tentang puasa, nanti bisa dibaca hadisnya di situ. Dia berkata, ya Allah, orang ini dulu pernah menahan lapar dan dahaganya karena Engkau, menahan syahwatnya karena Engkau. Izinkan hamba memberikan syafaat kepadanya. Diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga datang, ya Allah, akamakal, dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Diizinkan. Saya nggak tahu kenapa Al-Quran kok pakai bawa ngantuk segala. Apa kalau baca Quran biasanya ngantuk? Kalau iya kok jenengan tetap baca Quran berarti masuk dalam ayat itu, dalam riwayat itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah izinkan keduanya ngasih syafaat. Dalam riwayat di dalam kitab At-Tadhkirah itu diceritakan ada yang sudah menang, sampai sini ada yang sudah menang. Tapi ada yang belum menang juga, Pak. Kebayang enggak itu? Betapa defisit amal kebaikan dia itu. Pokoknya masih kurang, Pak, dia. Kebaikannya masih kurang. Masih kalah berat dengan keburukannya. Berarti ini jewarang poso atau jewarang baca Al-Quran. Jadi khatmul Qurannya 40 tahun sekali. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Wis, singkat kata singkat cerita, akhirnya didatangkanlah al-akhlaq al-karimah. Budi pekerti yang bagus. Ini dalam Sahih Bukhari berat timbangannya ini. Sampai sini sudah banyak yang menang ini.
Rata-rata kalau akhlaknya bagus sudah menang ini. Sudah menang. Tapi dalam riwayat itu masih ada yang belum menang juga, Pak. Berarti rodok songong wong iki. Akhlaknya gak pate akeh berarti. Gak terlalu bagus akhlaknya orang ini berarti. Masih kalah juga, Pak. Ada yang masih kalah juga. Terakhir ini, kalau punya ini pasti menang sudah. Kalau punya ini pasti menang. Yaitu apa? Bitokoh. Bitokoh itu kartu, Pak. Kartu la ilaha illallah. Kalau punya kartu ini pasti menang sudah. Semoga kita punya itu, Pak. Amin. Dan itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan untuk siapa kartu la ilaha illallah itu. Kalau saya sederhanakan penjelasan beliau, orang yang lisan, hati dan perbuatannya cocok dengan la ilaha illallah. Lisan kita ngucap la ilaha illallah. Hati kita berkeyakinan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena selain Allah memang bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memudahkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Semuanya isbat Allah menafikan makhluk. Mengisbat Allah menafikan makhluk. Mengisbat Allah menafikan makhluk. Dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk apa? Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Wah, kalau begini dan semoga kita begini ya, maka insya Allah dan semoga kita termasuk yang Allah anugerahi bitokoh itu. Kartu la ilaha illallah. Kalau punya itu pasti menang. Kan dalam riwayat itu setelah itu nggak ada lagi sudah. Menang, pasti menang. Nah, makanya ya semoga kita ini tidak usah pakai gitulah. Mudah-mudahan kita lancar apa masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Tak pakai drama-drama tadi itu. Karena kalau kita pakai teori di surah Al-Qari'ah tadi, sebenarnya potensi kita masuk surga lebih besar, Pak, sebenarnya. Jadi kalau kita pakai teori Al-Qari'ah tadi, Bu, itu sebenarnya potensi kita masuk surga lebih besar sebenarnya. Kenapa? Kan tadi dikatakan kalau kebaikannya lebih berat, keburukannya lebih ringan, masuk surga langsung kan. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kebaikan itu kita baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh seperti kita sudah mengerjakannya. Kalau dikerjakan, Pak, tadi baru niat ya. Kalau dikerjakan dilipat gandakan minimal 10, 100, 700 bahkan bisa hingga tak berhingga di hadis yang lain. Itu kalau dikerjakan. Kalau keburukan baru niat saja belum ada dosanya. Kalau baru niat saja. Kalau baru niat saja belum ada dosanya. Tapi ada itu Ustaz, hadis Sahih Muslim. Ada seseorang yang melihat ada orang yang kaya dan dia berbuat banyak kejahatan dengan atau berbuat maksiat dengan kekayaannya. Dan dia kemudian berniat untuk menjadi seperti itu, maka dosa keduanya berserikat sama itu. Bagaimana itu? Kan belum berbuat itu. Kata para ulama ketika mensyarah hadis itu, dia dosanya sama karena dia ngomong. Kalau cuma dalam hati enggak itu, ngomong. Aku lek sugih pengen koyo wong iku aku. Saya kalau kaya pengen kayak orang itu. Enak dia kaya, saya pengen kayak dia. Tapi dia itu ahli maksiat. Itu dosanya sama, itu gak sugih, melarat, dosane padha. Nah, gara-gara ngomong itu, gara-gara ngomong. Makanya kalau masih dalam hati belum ada catatannya. Nah, sementara kalau kemudian yang bersangkutan batalkan, enggak jadi, dibatalkan, maka dengan dibatalkan itu dia dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan, dosa itu tidak dilipat gandakan. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti potensi kita masuk surga lebih besar atau lebih kecil sebenarnya? Lebih besar, karena niat aja udah diberi pahala kalau kebaikan. Dikerjakan dilipat gandakan. Sementara kalau dosa, niat aja belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Bahkan kalau segera tobat tidak pernah Allah catat. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, malaikat enggak heran. Siapa masuk surga? Pak Emil, oh biasa. Amin insyaallah ya. Semua kita semua lah. Siapa masuk surga? Jamaah Masjid An-Nur, biasa. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, malaikat itu heran. Kok iso kata para ulama itu? Kok bisa masuk neraka itu?
Padahal potensi masuk surganya lebih besar. Apalagi kalau kita baca dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani fahuwa aba." Siapa yang mentaati dialah yang mau masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Artinya apa? Masuk dan tidak masuk surga seorang itu bahkan terkadang soal mau atau tidak maunya kita. Apalagi Allah sudah menjamin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Pasti wahai Nabi, apa yang kamu mau akan Allah berikan, dan di antara yang Nabi mau apa? Seluruh umatnya masuk surga. Makanya Nabi ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, saya bisa temui Anda hari kiamat di mana? Kalau enggak di Sirat, di mizan. Di mana saya bisa menemui engkau ya Rasulullah nanti pada hari kiamat?" Wahai Aisyah, aku antara Sirat dan mizan. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadis sahih dari semua jalur periwayatan kata Imam Al-Qurtubi, semua para nabi di ujung Sirat melihat orang yang melintasi Sirat, kalau itu umatnya didoakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, Allah selamatkan dia. Semoga kita terus yang selamat melintasi Sirat, amin, Allahumma amin insyaallah. Termasuk di mizan tadi, Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, ini makanya saya ulang sekali lagi, penting kita ini punya akhlak yang mulia supaya kita ini dekat yang pasti dengan Allah Subhanahu wa taala semoga, dan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan kita dengan Rasulullah dipastikan masuk surga. Saya ulang tadi, kalau dekat sama Pak Camat, dekat sama Pak Wali Kota, dekat sama Pak Gubernur, tidak jaminan apa? Masuk surga. Tapi kalau dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin apa? Masuk surga. Nah, maka ini saya ulang sekali lagi, perbaiki akhlak kita supaya nanti tempat duduk kita dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya sama suruh apa tadi? Oh, dikit lagi. Ya, waktu salatnya sedikit lagi, kurang 10 menit lagi. Oh, mau selanjutnya berikutnya termasuk amalan yang membuat kita dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyantuni anak yatim. Jadi orang yang menyantuni anak yatim ini termasuk yang nanti dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, Abu Dawud rahimahullah, At-Tirmidzi rahimahullah, Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Nabi bersabda, "Kama qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Nah, Nabi ngasih isyarat dengan dua jari tengah dan dengan jari tengah dan jari telunjuknya, dan beliau agak merenggangkan dikit begini. Jadi nanti kata Nabi, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Nabi agak membuat jarak dikit gitu, dekat gitu. Menyantuni anak yatim dalam hadis ini Nabi menggunakan kata kafil ya. Kafil itu sebenarnya menanggung ya, sebenarnya menanggung. Dulu prakteknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini supaya kita masuk dalam kategori menanggung ya. Itu dengan cara dulu kalau laki-laki misalnya itu dibiayai hidupnya itu sampai mandiri lah. Dulu para sahabat itu gitu. Kalau anak perempuan dibiayai sampai menikah lah gitu. Kalau dulu itu. Artinya non sewu nggih, kalau jenengan sering adakan santunan anak yatim itu bagus, itu mulia, teruskan enggak apa-apa. Tapi kalau santunannya sifatnya BLT, bantuan langsung telas itu loh. Itu kan ada BLT, bantuan langsung telas, konsumtif. Jadi konsumtif yang langsung habis gitu. Itu sebenarnya enggak masuk dalam kriteria ini sebenarnya. Kalau ingin masuk dalam kriteria ini, jadi donaturnya. Yang tiap bulan atau setiap waktu kita mensuplai anak-anak yatim itu nggak harus yang di panti, karena beberapa kan tanda tanya gitu ya. Yang kita tahu aja, yang kita kenal tetangga kita siapa. Facebook pokoknya sekolahnya anak ini aku yang ya. Kalau berat sendiri patungan aja. Sehingga di masjid dekat rumah saya itu dari hasil infak jamaah yang kolektif itu ada di samping disantuni yang biasanya rutinan itu
mereka juga ada beberapa yang disekolahkan di pesantren sampai mereka mandiri sekarang, alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu kolektif bareng-bareng aja. Kalau sendiri berat ya, kan ada yang sendiri mungkin merasa berat, tapi kalau bareng-bareng kan nggih mboten berat. Nah, itu kalau kita rutin ngisi kotak amal yang misalnya untuk duafa dan yatim yang diproduktifkan seperti itu baru namanya kafilul yatim namanya. Tapi kalau nun saya nggih santunan tiap bulan atau tiap yang didatangkan ke rumah, saya ulang itu bagus, itu mulia, teruskan enggak apa-apa, saya ulang. Cuman kalau itu modelnya nampaknya belum masuk yang ini gitu loh. Ya karena ini kafil itu menanggung artinya. Saya ulang, kalau dulu prakteknya para sahabat, anak yatim itu dibiayai kalau laki-laki sampai menikah, sampai mandiri ya. Kalau perempuan ya sampai menikah biasanya kalau dulu itu. Nah, jenengan nggih monggo terserah, tapi saya ulang kalau yang model santunan bulanan itu belum masuk yang ini, sependek yang saya pahami. Karena itu sifatnya bantuannya apa tadi? BLT, bantuan langsung telas, atau BLA, bantuan langsung amblas. Mending kalau buat makan anak yatimnya, kadang buat beli paket data ibunya. Ya, jadi macam-macam. Ya, jadi kalau bisa yang tadi itu. Saya ulang, caranya nggak harus sendiri. Kalau maaf ya, kan ada beberapa orang yang kalau sendiri itu berat lah. Tapi paling nggak kita bareng-bareng. Makanya saya ulang, kayak di beberapa masjid yang kayak di masjid dekat rumah saya itu, dana yang untuk duafa, kota amal duafa itu diproduktifkan. Caranya anak-anak yatim yang berprestasi itu disekolahkan oleh masjid bahkan sampai mandiri gitu. Termasuk yang saya pernah ngisi kajian di PLN Cut Mutia itu pernah didatangkan anak-anak yatim yang santun oleh PLN itu mereka sebagian sudah kuliah, bahkan sudah kerja sebagian, alhamdulillah. Disekolahkan oleh PLN itu sampai kerja, sampai kuliah, sampai kerja, sampai mandiri lah. Itu macam-macam. Itu baru namanya kafilul yatim itu namanya. Jadi itu kita bisa masuk. Nah, kalau kita mau ambil bagian di situ, cari yang nyantuni anak yatimnya modelnya kayak gitu. Nah, cari di mana? Atau tadi jadi donatur rumah yatim, kalau dirasa sendiri berat silakan aja. Kalau Anda percaya ya itu. Karena kan beberapa nun sewu rotok-rotok seperti itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, jadi singkat kata singkat cerita yatim. Nah, saya kadang ditanya orang soalnya, Ustadz, kita punya anak yatim yang kita santuni. Ada majelis taklim menyantuni anak yatim rutin. Terus dia bilang, anak yatim ini sekarang udah SMA kelas 3, Ustadz. Apakah masih terus kita santuni? Jawaban saya tadi itu. Jadi kalau dulu para sahabat Nabi itu nyantuninya itu terus gitu. Walaupun mereka sudah balik. Kan ketika balik kan sudah tidak yatim lagi, tapi dulu terus sampai mereka betul-betul mandiri tadi itu. Makanya kalaupun dia tidak yatim, dia masih berhak kita bantu karena miskinnya itu. Karena kan anak yatim itu tidak berhak menerima zakat karena yatimnya. Tapi dia berhak menerima zakat karena miskinnya itu. Ya, anaknya Haji Mas Said itu dulu pas Haji Mas Said meninggal ya yatim, tapi kan soge, kaya. Michael Jackson itu ketika mati anaknya juga yatim tapi ya kaya. Dan maksudnya yatim yang miskin maksudnya. Itu seperti itu. Apalagi yatim yang kerabat. Yatiman dza maqrabah di surah Al-Balad itu. Itu aqobah itu. Jalan menanjak menuju kepada Allah itu jalan pintasnya diantaranya adalah memberikan santunan kepada yatiman dza maqrabah. Yatim yang masih kerabat. Itu lebih lagi itu. Maka sebelum kita tengok yatim yang enggak kita kenal, kerabat dulu aja siapa orang dekat kita. Itu sudah luar biasa kalau kita mau membantu. Karena itu termasuk aqobah. Jalan naik menuju kepada Allah di surah Al-Balad itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Karena katanya ini dari tadi malam jadwalnya. Pada ngantuk mungkin sebagian. Monggo sebelum bunyi tit untuk kita salat syuruk, monggo yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Jelas semua nih. Sambil tunggu bunyi tit saya teruskan dikit nih. Di antara amalan lain supaya kemudian orang itu bisa dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengayomi atau menafkahi 2 anak perempuan dengan baik hingga mereka tumbuh dewasa. Sebagaimana ini bersyukurlah yang punya anak perempuan 2 orang atau lebih ya. Kalau bisa mendidiknya dengan baik dan benar itu dapat
jaminan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, terus kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan redaksi hadisnya, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamati ana wa huwa wa dhumma asabi'ahu. Kata Nabi, siapa saja yang mengayomi dua anak perempuan hingga balik, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Beliau SAW menunjukkan dua jemari tangannya dengan rapat, dekat sekali. Kan maaf ya, beberapa orang ketika anak pertama perempuan, anak kedua masih perempuan, ya perempuan lagi, perempuan lagi. Ya, sampai kemarin ada di medsos itu seorang yang melahirkan anak ketiganya perempuan lagi. Anakku wedok maneng Pak Yai katanya. Loh, gak apa-apa perempuan lagi. Justru kalau kamu punya anak perempuan 2 atau lebih, itu menjadi perisai kamu nanti dari api neraka. Jadi punya anak perempuan itu faedahnya banyak. Karena memang mendidik anak perempuan itu ya tidak mudah lah kalau bahasa sederhananya. Karena kan main perasaan juga kan. Nah, makanya kalau sampai berhasil mendidik mereka dengan baik hingga balik paling tidak itu syukur-syukur hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Artinya semuanya baik dalam keadaan solih-solihah gitu maksudnya. Wah, itu enggak cuma perisai dari api neraka, bahkan nanti dapat kedekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak laki-laki jalur lain, anak laki-laki nanti ada sendiri. Ini bab tentang anak perempuan. Saat mungkin Nabi sangat berkepentingan untuk menjelaskan hal ini karena beliau hidup di masa di mana ketika beliau diutus itu beliau ada di masa di mana perempuan itu dilecehkan. Perempuan itu direndahkan. Bahkan itu tidak hanya di Jazirah Arab, di Eropa pun juga terjadi begitu. Maka terus Islam datang untuk mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Perempuan itu tidak hanya diangkat oleh Islam dari 0 ke 1, enggak. Islam mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Karena perempuan sebelumnya tidak hanya tidak dapat warisan, bahkan perempuan bisa diwariskan seperti barang. Islam datang mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Itu Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah hampir bunyi. Monggo silakan yang mau tanya sebelum saya tutup. Kalau ada tanya, protes, marah boleh. Alhamdulillah jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.